أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Mungkin karena long weekend ya. Jadi banyak yang sedang berlibur ya, dalam rangka untuk refreshing. Ya. Kalau bahasa agamanya itu tasliyah. Ya, refreshing itu tasliyah. Ya, tasliyah. Yaitu mencari hiburan. Dan sebenarnya Mi'raj Isra Mi'raj Rasulullah itu adalah sebuah hiburan gratis dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang Rasul yang merasa penat dalam dakwahnya itu. Ya, jadi penat. Kenapa penat? Karena diboikot di tahun ke-12 Hijriah itu, apa kenadian? Ya, 1 tahun lagi mau hijrah. Diboikot, ya, mungkin masih ingat perjanjian yang ditempel di Ka'bah itu. Nggak boleh ada interaksi sedikit pun antara kaum muslimin dan non muslim. Ya, dan ditempel di Ka'bah 10 tahun itu. Ya kan? Di saat diboikot kayak begitu kaum muslimin tahun ke 10 itu, 11, 12, 13, meninggallah kemudian Abu Thalib sebagai backingan dakwah politik beliau, backingan politik beliau. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Orang yang memiliki jasa ini, ya, secara politik dalam arti keluarga itu meninggal. Sedihnya bertambah karena meninggal dalam kondisi belum Islam, ya kan? Padahal begitu semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berharap agar sang paman yang punya jasa besar ini dalam melindungi dakwah ini beliau masuk Islam. Cuman berikutnya sebelum kemudian wafat, paman-paman beliau ini, ya, yang saudaranya Abu Thalib ini nongkrongin tuh Abu Thalib, jangan sampai diislamkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya coba Pak, bagaimana masalah hidayah ini begitu berat. Akhirnya Rasulullah nunggu paman-pamannya ini tetap nongkrong di situ di akhir hidupnya itu. Lalu Rasulullah memberanikan diri masuk. Lalu dia bilang, ya amkul kalimatan, katakan satu kata aja, uhajju bika indallah. Kalau engkau sudah menyatakan satu kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya nanti akan membantumu di hadapan Allah. Ya coba, bilang aja itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, uhajju bika indallah. Saya akan kemudian nanti membelamu di hadapan Allah. Ya, tapi apa kata pamannya yang lain ini? Ya, Abu Jahal, ya. Amr bin Hisham ini, jangan murtad dari agama nenek moyang. Ya tadi ya. Akhirnya apa kata sang paman ini? Biarkan aku bersama agama paman-pamanmu ini. Akhirnya meninggal tidak bersyahadat. Iya, nggak bersyahadat.
Sehingga Rasulullah tuh galau. Gimana ya caranya ini? Orang yang punya jasa terhadap Islam, tapi dia melakukannya bukan karena Allah, tapi karena keluarga, ta'assub keluarga itu. Ta'assub keluarga itu dipakai oleh Rasulullah. Akhirnya, ya, karena muncul ininya, geramnya beliau ini, lalu air mandinya diludahi. Kata beliau, air ludah saya pun haram kena api neraka. Air mandinya ya Abu Thalib diludahi. Engkau tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada pamanmu yang engkau cintai itu, karena hidayah taufik bukan di tanganmu. Kamu hanya megang hidayatul irsyad, yaitu petunjuk yang sifatnya manual, menyampaikan, menasihati, baca Quran, tilawah, menjelaskan sunnah. Tetapi bahwa hidayah itu masuk ke dalam jiwanya, bukan wilayahmu, wilayah aku. Ya. Padahal Rasulullah SAW mendoakan banyak orang masuk Islam, Pak. Saya kasih contoh. Ketika Rasulullah menyatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang. Kalau bukan Umar ibn al-Khattab, Amr ibn Hisham, Abu Jahal. Ternyata Allah memilih Umar ibn al-Khattab. Iya. Kalau nggak salah, saya udah pernah jelaskan di sini sebab Islamnya Umar ibn al-Khattab itu. Iya. Karena dia juga kan preman ya. Mendengar Rasulullah dakwah begitu geram juga dia, Pak. Nah, akhirnya Rasulullah waktu itu sedang berada di Bait Al-Arqam Ibn Al-Arqam seperti biasa membacakan ayat-ayat Quran yang baru turun, ya kan? Tiba-tiba Umar ini datang tergopo-gopo itu. Ya, kata dia, "Aina Muhammad? Mana Muhammad?" Ya, dia tuh geram, Pak. Karena banyak orang masuk Islam karena Rasulullah itu. Nah, ada orang ketemu sama Umar ini jahiliyah ini di jalan, kata dia ada apa gitu, nyari Muhammad. Kata dia, saya kepengen bikin perhitungan sama dia. Ya kata dia, loh, ente marah orang Mekah ini banyak masuk Islam, ente nggak tahu tuh adikmu sendiri udah masuk Islam, Zainab. Adikmu, loh kok bisa? Adiknya Umar ini adalah istri daripada Sa'ad ibn Sa'id, salah satu orang yang digaransi masuk surga oleh Rasulullah SAW. Datang karena marah Rasulullah, belok ke rumah adiknya kan, karena dikasih tahu adikmu juga udah masuk Islam, ngapain Rasulullah Muhammad itu? Nah ya, dia balik dari nyari Rasulullah nyari ke rumah adiknya. Pok. Siapa di luar? Umar. Nah waktu itu ya, jadi adiknya yang perempuan ini sama Sa'ad ibn Sa'id lagi ngaji Quran, Pak, di rumahnya itu sembunyi-sembunyi bertiga. Ya, sekarang guru ngajinya itu lupa saya namanya. Dengar suara Umar ngacir ke dapur, Pak. Karena takut pasti ada yang ketonjok kalau Umar masuk. Apalagi mereka lagi sedang baca Quran. Ya. Nah, giliran dibuka pintu rumah, suaminya dicari, mana suami? Ya, itu ada, langsung digampar Pak sama Umar, tak keluar darah dari mulutnya Sa'ad bin Sa'id. Ya, sama adiknya nggak mungkin berani karena perempuan, tapi dikata-katain, kamu keluarga sendiri ditamperin katanya. Sementara dia megang lembaran mushaf dari daun lontar itu disembunyikan di belakangnya itu, karena dia lagi ngaji Pak bertiga itu. Umar datang. Ya, nah kamu nyimpen apa di belakang kamu itu? Orang kotor seperti kamu nggak boleh nyentuh ini. Tambah penasaran tuh Umar, itu ada apa gitu? Nggak, inilah firman Allah itu. Ya, minta, nggak boleh, orang kotor seperti kamu nggak boleh nyentuh. Ya. Firman Allah. Nah, waktu itu memang dia sebetulnya udah berapa kali tuh Pak Umar itu, sebelum momen itu dia sudah dengar Quran
dan dia udah kayak mau runtuh, udah nggak mampu menahannya. Ya, tapi namanya takabur itu dipelihara, Pak. Ya. Terus terang, Quran itu nilai sastra dan nilai spiritualnya luar biasa, Pak. Luar biasa. Makanya ya orang-orang ini benci Rasulullah tapi senang, Pak, dengar Quran itu. Jadi kalau malam-malam ini mereka datang curi dengar tuh Rasulullah lagi qiyamul lail, Pak. Karena dia menikmati itu bacaannya, karena sastranya tinggi. Jadi kenapa dia nggak mau masuk Islam? Hanya gengsi doang. Jadi masih tinggi tuh gengsi itu. Ya, sampai suatu saat pembesar Makkah ini ketemu di dekat rumah Rasulullah pada nyuri dengar tuh Quran Rasulullah qiyamul lail, Pak. Loh, ente kok di sini? Lah, sama ente juga kenapa di sini? Wah iya ya, sama dong kita benci tapi rindu sebenarnya. Dah sepakat deh, jangan ada lagi datang ke sini dengar Quran, karena kalau begini mulu kalian pun masuk Islam gitu. Ya, kata mereka ayo. Ya. Sampai beberapa malam itu ternyata mereka rindu, Pak, mau mendengar Quran. Kata mereka kayaknya malam ini Abu Jahal kagak keluar. Yang lain pun bilang begitu, kayaknya nggak ada yang keluar malam ini. Nyelinap tuh tengah malam jam-jam 2 ya, datang ke dekat rumah Rasulullah, ngirain nggak ada yang keluar. Pas di situ ketemu lagi bareng-bareng. Kok ada? Loh, sama kan kita ada janji, Pak. Jangan ada yang bolak-balik ke sini. Jadi kan susah dibohongin kan? Iya. Nah, di antara yang kemudian mulai terpengaruh dengan tilawah Quran yang dibaca orang-orang masuk Islam ini, di antaranya Umar. Cuman waktu itu dia masih mampu menjaga kesombongannya. Giliran mushaf ini ya, lontar ada tulisannya Qurannya ini diambil, ya disuruh dulu mandi, Pak, sama adiknya itu. Dah, kalau ente mau ngotot mandi dong sono belakang. Terus mandi tak kasih deh teh. Mau Pak itu. Jadi mau aja tuh Umar disuruh sama adiknya kayak gitu. Udah, biar saya nggak penasaran, saya mandi deh. Nah, lalu pas ambil tuh lembaran, ya, yang ada huruf-huruf ininya, ternyata surat Toha di situ, Pak. Ayat 1 sampai ayat 14. Ya, saya nggak hafal semuanya, saya ambil mushafnya dulu sebentar. Ada di sini. Ya, Toha, ya bunyinya begitu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Oh, Qurannya Quran ini kecil hurufnya. Nggak apa-apa. Ya ini udah. Jadi dari ayat 1 sampai 14, Pak, di lembaran itu dibaca sama Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Nah, Toha itu ya hanya Allah yang mengetahui artinya. Ya, namanya huruf potongan huruf kayak alif lam mim. Ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sungguh Quran ini diturunkan tidak agar engkau terhina. Nah, apa lawannya Pak terhina itu? Agar engkau mulia. Ya, cuman menggunakan kata sebaliknya. Ya, litashqa agar engkau tidak celaka, tapi supaya engkau selamat, Pak. Nah, itu dulu. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Sungguh Quran ini peringatan bagi orang-orang takhsya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadhkir di situ nasihat. Taujih, pengarahan. Ya. Ya. Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawatil 'ula. Quran ini diturunkan dari Sang Pencipta langit dan bumi. Al-'ula, langit yang tinggi. Itu Umar Pak pas baca ini udah gemeteran ya. Udah nggak mampu nahan ya.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu dari Allah yang Maha Rahman yang bersemayam di atas arsy. Dia udah gemetaran Pak, nggak mampu Pak. Baru ayat 5, padahal dia bacanya sampai ayat 14. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Dialah Allah sang pemilik, penguasa langit, ya. Wa ma fil ardi, apapun di bumi, wa ma bainahuma, dan apapun yang antara keduanya, wa ma tahtas thara, dan semua yang ada di bawah tanah, semuanya adalah properti dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca lillahi rabbil alamin. Ya. Wa in tajhar bil qaul, kalau engkau berkata-kata keras, ya, dengan ucapanmu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Maha mengetahui asir, ucapan-ucapan berbisik-bisik, asir yang diterkeraskan, ya, wa akhfa, dan ucapan-ucapan yang disembunyikan. Karena Allah Maha tahu yang tersembunyi yang disebut gaib maupun yang terang-terangan yang disebut zahir. Jadi di Allah nggak ada yang gaib, semuanya terang. Bahkan Allah udah tahu 500.000 tahun sebelum kejadian, sebelum terucap, ya, yang kita sebut Allah tulis di Lauhul Mahfuz itu. Ya. Allahu la ilaha illahu, dialah Allah, tiada Tuhan yang pantas engkau sembah, pantas engkau harapkan, pantas engkau takuti kecuali Dia. Lahul asmaul husna, dialah Allah yang memiliki nama-nama al-husna yang indah. Ya. Wa hal ataka haditsu Musa, apakah engkau sudah pernah mendengar, ya, kisah tentang Nabi Musa? Dari sini Umar lompat langsung ke ayat 14. Ya. Ayat 14 begini, innani anallah, sungguh aku ini adalah Allah. Disinilah mabok Umar, langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali diriku, fa'budni, maka sembahlah aku. Dan gemetaran terus Pak. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Udah habis Umar di situ. Lalu terakhir dia baca, inna sa'ata atiyah, hari kiamat pasti datang, pasti terjadi. Akadu ukhfiha, sengaja aku sembunyikan. Litujza kullu nafsim bima tas'a, agar Allah di akhirat kelak membalas semua manusia sesuai dengan perbuatannya. Kalau baik surga, kalau buruk neraka. Udah hancur Umar Pak, hilang sombongnya itu, muncul tawaduknya. Lalu dia nanya, bilang ke adiknya, orang yang punya ajaran begini nggak boleh dilawan, bahkan seharusnya dibela. Nah, masuk Islam. Yang tadi yang ngajarin tuh adiknya sama suaminya ngaji ini lari dari dapur Pak setelah dengar itu. Kata dia, berbahagialah, absyir ya Umar, berbahagialah wahai Umar. Saya pernah mendengar doa Rasulullah, Allahumma a'izzal islama, muliakan Islam ini, bi ahadil umaro ini, dengan salah satu dari dua orang yang bernama Umar. Ternyata kelihatannya Allah milik kamu. Ya, akhirnya kata dia, aina Muhammad, sekarang Muhammad di mana? Ya, karena adiknya udah tahu dia sudah menerima hidayah. Sekarang tadinya nyari Umar beda, nyari Rasul marah, sekarang nyari Rasulullah untuk Islam. Udah, kata dia, udah di rumah Al-Arqam Ibn Al-Arqam. Dikasih rumah itu Pak, pas di belakangnya Darun Nadwah, tempat ngumpulnya orang Arab jahiliyah untuk musyawarah. Nggak ada yang tahu Pak, coba. Jadi kayak MPR DPR-nya nggak sadar di belakangnya itu kaum muslimin liqo tiap malam Pak. Nggak ada yang tahu. Karena mereka kalau mau pergi ke situ itu pakai bahasa isyarat Pak, batu. Kalau ada yang mau ke situ, ntar kalau lempar ke kanan, kita belok ke kanan, saya lurus.
Bahasa isyarat kan sembunyi-sembunyi waktu itu. Dakwah sirri ya. Jadi kalau ada yang mencari Rasulullah di situ, ya sama. Jadi pakai bahasa isyarat semuanya. Ente ikut dari jauh. Nah, lihat ya aba-aba saya, kemana saya ngasih aba-aba, ente ke situ. Saya lurus. Nah ini Umar tahu itu tempat Pak. Datang ke situ sendirian, ketuk-ketuk. Ya, waktu itu lagi ngumpul kaum muslimin, di situ ada Hamzah. Rasulullah dan sahabat semua yang ini masuk Islam, dengar Quran terakhir yang turun tuh ke Rasulullah. Ketuk-ketuk. Oh, siapa di luar? Umar. Wah, gak gusar Pak di dalam tuh kaum muslimin. Nah, kata Hamzah, tenang. In arada khairan, kalau dia kepengen baik, kita terima baik-baik. In arada syarran, tapi kalau dia mau keburukan, sa'aqta'u nuqahu. Kata Hamzah, saya akan potong lehernya Umar. Preman sama-sama Pak, dua-duanya preman. Iya. Lalu kemudian dibukalah pintu. Ya, belum apa-apa Rasulullah yang nonjok Umar duluan. Kirain mau ngapa-ngapain. Ya Rasulullah, enggak. Saya mau masuk Islam. Takbir Pak di rumah itu. Allahu Akbar. Takbir ketika. Ya, sudah nyatakan keislamannya, langsung premannya Umar nongol. Kata dia, alasna ala haq. Ya Rasulullah, bukannya kita benar? Oh iya. Tapi ngapain sembunyi begini? Mau benar jangan sembunyi. Kalau dari awal memang begitu orangnya Pak. Pokoknya ketika udah dia merasa benar, nggak ada istilah membabi basa-basi. Pokoknya ente jual, gua beli. Ya, dari situlah kemudian, waduh, Rasulullah tertantang untuk keluar dari rumah Al-Arqam Ibnil Arqam. Keluar 2 baris Pak. Ya, 1 baris dipimpin depannya Hamzah, 1 baris Umar. Gitu. Jalan dari Al-Arqam ke Ka'bah. Dilemparin sama orang Arab. Ya. Besoknya, udah Umar belum puas Pak. Datang ke Ka'bah ngumumin. Bahkan datang ke Umar Ibn Hisham, buka pintunya. Siapa? Umar. Buka. Kenapa? Gue udah Islam, lu mau apa? Itu bahasa matanya. Ya Umar Ibn Hisham buka kan nggak bisa ngapain. Umar tutup aja pintunya kencang. Ya gitu gayanya Umar itu. Nah, gara-gara Umar masuk Islam, beralihlah dakwah menjadi dakwah terang-terangan. Ya. Jadi 4 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, gara-gara Umar masuk Islam, berpindah ya fase dakwah menjadi terang-terangan. Ya, tetapi fase tahun ke-5 itu dan seterusnya itu sampai nanti berhijrah tahun ke-13 ini datangnya itu Islam diantem terus Pak. Diantem terus. Dan ayat hanya selalu menyatakan fasbir sabran jamila. Sabarlah, jangan melawan. Yang utama adalah ente baca Quran, dapat hidayah, lalu ente beriman, muncul kader militan, itu doang di Mekah Pak. 13 tahun itu. Ya. Sampai kemudian Abu Thalib meninggal, setelah itu Khadijah meninggal pula ya, nggak lama setelah Umar Abu Thalib, sehingga Rasulullah merasakan kesedihan luar biasa. 2 sandaran dakwanya, 1 politik, 1 harta, hilang dua-duanya. Terkenalah tahun itu sebelum Isra itu namanya Amul Huzn, tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Lalu dijemput oleh malaikat. Sedang beliau disebutkan itu di Ka'bah itu. Lalu dijemput. Ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Dibawa kendaraan khusus ke Masjidil Aqsa. Ya, dalam waktu cepat ya. Ya. Nah, lalu di Masjidil Aqsa ini, nah disitulah kemudian dipertemukan dengan seluruh nabi ya. Nah ini versi dunia nggak masuk Pak, karena seluruh nabi dihadirkan di situ, bahkan malaikat Rasulullah jadi imamnya. Nah, ya, untuk menyatakan bahwa beliau inilah yang diamanai sekarang membina 2 kiblat.
ya, Ka'bah dan Baitul Maqdis. Diperjalankan dari situ ke sana. Itu maknanya itu. Bahwa inilah yang dikasih amanah untuk mengelola dua kiblat ini. Dan di sana disuruh mengimami seluruh para nabi, ya, sebagai bentuk bahwa sang direktur sudah datang, anak buah ngumpul di belakangnya. Ya, itu ya. Sampai cerita Rasulullah. Ya, saya melihat Nabiullah Musa. Faizah huwa rajul min kanahu rajul min Syanu'ah. Saya lihat perawakannya dia kayak suku Syanu'ah. Ya, gitu. Bahkan kata beliau, saya pun juga melihat ya, Nabi Ibrahim. Ya, dan orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim, sahibukum hadza. Saudaramu ini. Rasulullah itu mirip sekali dengan Nabi Ibrahim. Nih. Ya, sampai malaikat penjaga neraka datang pula. Ya, nggak pernah senyum. Bahkan nama Rasulullah nggak senyum. Ya, malaikat Ridwan itu. Ya, malaikat Malik. Jangan di Quran ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Orang-orang neraka bilang, wahai Malik, ya tolong dong biarkan Allah mematikan kita di neraka ini. Enggak mati-mati, Pak. Qala innakum makithun. Lalu malaikat Malik mengatakan, kalian akan kekal hidup dalam siksa begini. La yamutu fiha wa la yahya. Ketemu sama ya situ. Ya, barulah kemudian pas keluar itu dikasih kendaraan borak itu ya. Barulah kemudian dari situ bergerak ke langit. Ya. Di setiap langit ya ngetuk-ngetuk, lalu ketemu lagi nabi yang sudah tadi diimamin itu di masing-masing ya langit keberapa itu, sampai di langit ketujuh. Nah, beliau melihat Nabi Ibrahim nyender di Baitul Ma'mur ya. Nyender di Baitul Ma'mur, yaitu kiblatnya para malaikat, lurus langit di sana di atas kiblatnya para malaikat yang disebutkan dalam hadis, masuk ke situ beribu-ribu malaikat tiap saat, nggak pernah penuh dan nggak pernah pulang, ngumpul tawaf di situ, ibadah gitu. Ya, kata beliau ya, kenapa dia yang disuruh di situ lagi? Karena dia yang bangun Ka'bah di bumi, sehingga Ka'bah langit dia pula yang diamanahi oleh Allah untuk ditempatin sementara. Ya, sampai kemudian nanti ke Sidratul Muntaha yang ada di surah An-Najm itu. Ya, disitulah kemudian Rasulullah melihat wajah asli Jibril. Jibril kelihatan aslinya di situ. Ya, mazaghal basar wa ma tagha. Matanya nggak salah lagi melihat wujud asli Jibril. Karena kalau datang kan ya berubah wujud, Pak. Kalau datang ada orang tampan di Mekah namanya Dihyatul Kalb. Nah, mirip selalu kalau datang mirip itu dia orang. Jadi hadis Umar ibn Khattab, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, tatkala kami duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alaina rajul, tiba-tiba ada orang datang ya, syadidu sawadi sya'r ya, rambutnya hitam banget, syadidu pakaiannya pun syadidul bayad ya, sangat putih. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu duduk ya, apanya ini ya, langsung berhadapan sama Rasulullah begini ya, duduk apa namanya nih ya, jadi lutut dengan lutut berhadapan kayak gitu. Pak ya, fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, tolong jelaskan kepadaku Islam itu apa. Kata dia, Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ya, itu syahadat ya. Ya, lalu menyatakan ya, antuqimas shalah, engkau melaksanakan salat setelah syahadat, wa tasuma Ramadan, engkau puasa Ramadan. Ya, rukun Islam itu di situ. Sebelumnya dia bilang akhbirni 'anil iman. Iman itu apa wahai Muhammad? Ya, kata Rasul, al-imanu antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada' khairihi wa syarri. Rukun iman itu. Setelah Rasulullah jawab, kata dia, ahsantah, sodaqtah, engkau benar wahai Muhammad. Kaget. Kata Umar, loh ini orang ini kenal sih sebenarnya ini berdua ini.
Ya. Lalu kata dia, akhbirni anis sa'ah. Ya, tolong kabarkan kepadaku kiamat itu. Nah, disinilah kemudian Rasulullah bilang, mal mas'ula anha bi'a'lama minas sa'il. Aku yang engkau tanya dan ente yang nanya, kita sama bro, sama-sama kagak ada yang tahu. Ini jadi curiga lagi tuh ya sahabat-sahabat, ini kedua orang ini sama-sama kenal kayak itu bahasanya. Ya, kata dia akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, dah tanda-tandanya aja dah. Ya, kata Rasulullah antalidal amatu rabbataha. Ya, seorang budak melahirkan tuannya itu yang sering diceramahkan almarhum Zainuddin Hamzah itu. Wa antar al-hufat al-ura, engkau melihat orang-orang budak yang tadinya miskin itu beli sendal pun ya enggak ada, sampai jalan telanjang kaki. Al-ura bajunya pun susah. Ya, karena dia budak dulu. Di akhir zaman udah pada kaya, Pak. Jadi akhir zaman ini jangan takut miskin, Pak. Rasulullah bilang harta berlimpah-limpah. Ri'a asya, para tadinya orang-orang penggembala itu miskin, hanya kerjanya dulu mengembala nenek moyangnya. Yatatawaluna fil bunyan, karena harta begitu melimpah di akhir zaman, mereka sudah membangun rumah bertanding deh sama satu sama yang lain karena pada kaya udah. Bukan lagi nasab yang utama, tetapi harta. Wah, kata Jibril, sodakta, benar. Ya, maka kata Umar, bingung kami ini. Ini sebenarnya mereka berdua itu siapa sih orang itu? Ya. Nah, lalu terakhir dia nanya, akhbirni anil ihsan. Nah itu ya. Ya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya dengan hati, keyakinan. Harapanmu begitu tinggi sampai engkau seolah-olah melihat Allah dah dengan mata hatimu. Ya. Fa in lam takun tarahu, kalau memang engkau belum sampai level ihsan model itu, ya ketahuilah annallaha yaraka, Allah senantiasa melihat dan memonitor kamu. Khauf. Ya, khauf, takutlah. Selama engkau merasa takut karena terus dimonitor oleh Allah, itu pun bisa membuat engkau ihsan. Dua level ihsan di situ. Level al-roja dan level al-khauf. Ya udah, pergilah orang itu setelahnya. Setelah pergi nanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manis sa'il?" Wahai para sahabat, ente ngerti enggak siapa yang tadi nanya itu? Ya, sahabat kalau ditanya begitu jawabannya semuanya pasti Pak, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu pertanyaannya. Ya, kata Rasulullah, innahu Jibril, tadi itu Jibril yang datang dengan model dahiyatul kalb. Atakum, dia datang sengaja yu'allimukum dinakum, untuk mengajari kalian tentang Islam ini. Nah, dari situ nanti itu hadis arba'in, Pak. Itu tuh ada fawaid, faedahnya diantaranya adalah boleh kita bertanya, kita udah ngerti sebenarnya Pak, tapi kita nanya supaya sang ahli ini memberikan jawaban yang bermanfaat sama orang-orang yang ada itu. Jadi kadang kita bertanya itu hanya untuk memancing suasana doang Pak, yang nanya itu mah udah ngerti. Yang kedua masalah ada penuntut ilmu, tenang di depan gurunya dengan cara ya, langsung ya face to face. Banyak sekali ada di situ itu, dijelaskan nanti di arba'in itu. Ya. Bagaimana tentang itu. Ya. Nah, jadi itulah Jibril. Gitu. Ya, datang dengan wajah menyesuaikan diri dengan Rasulullah SAW sebagai manusia, ya, menyampaikan Islam, ya, ya termasuk banyak hal gitu. Memang dikawal ya oleh Jibril gitu. Nah di sana di Sidratul Muntaha udah melihat langsung tuh Pak, ya nggak ada polesan, udah aslinya. Nah ya, saya lihat dulu surah An-Najm. Ya.
Nah, jadi kalau membaca nanti tentang Isra Mi'raj itu ayatnya di surah An-Najm. Ya. Wan najmi idza hawa, demi bintang ya. Mana ini? Nah ini. Iya. Wan najmi idza hawa, ya demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah saudaramu yaitu Rasulullah ini ya dhalla tersesat ya dan tidak pula keliru. Artinya apa? Dia dapat hidayah ya karena dituduhkan ngawur kan sama orang-orang Mekah itu. Ini mengigok nih Muhammad kok ngaku dari langit segala kayak gitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia ngomong itu enggak ada hawa nafsu di situ, semuanya kebenaran. Itu Allah yang ngomong, Pak. In huwa illa wahyu yuha, sungguh itu semua adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, diajari oleh syadidul quwa, malaikat yang kokoh banget fisiknya, Jibril. Syadidul quwa. Dzu mirratin fastawa, yang punya keteguhan. Ada yang bilang ketampanan. Fastawa, ya, dan menampakkan. Dan maka Jibril menampakkan rupa aslinya, istawa. Ya. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Dekat. Ya, kata Dana di situ dunia dekat, Pak. Ya, fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, sehingga jaraknya hanya sekitar 2 busur panah atau lebih sedikit. Fa'auha ila abdi ma auha. Ya, jadi maka dzabal fuadu ma ra'a, sungguh hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Afatumarunahu ala ma yara, maka apakah kalian kaum musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dia lihat? Ya, laqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh ya dia telah melihatnya ya satu kali pada waktu yang lain inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Nah, dia ngelihat langsung Jibril wajah aslinya itu. Oh, ini dia. Setelah itu ya kata Jibril, ya Rasulullah, batasan saya di sini. Saya nggak boleh lagi lewat ini. Yaitu ada awan menjemput kamu menuju Allah, silahkan ikut. Saya kalau ngelewat ini aku akan terbakar. Nah, ya. Lalu disitulah ahlus sunnah berbeda pendapat. Aisyah radhiyallahu anha nanya, hal ra'aita rabbaka, apakah waktu itu engkau melihat Tuhanmu? Jawaban yang didapat Aisyah, kata Rasulullah ya, ini yang didengar Aisyah, nurun anna arahu, hanya cahaya, saya nggak bisa melihatnya. Itu satu versi. Tapi versi yang lain, hadis menyatakan Rasulullah melihat langsung, karena ini bukan di bumi, di ono, di tempat paling mulia. Kalau Nabiullah Musa ya minta melihat Allah di Tursina, itu nggak bisa emang, karena di bumi, Pak. Itu beda tempat, sehingga rata-rata ahlus sunnah menyatakan udah lihat langsung di situ. Ya, kalau yang kasus di surah Al-A'raf, Nabi Musa menyatakan anzur ilaik, biarkan aku melihatmu ya Allah. Lalu Allah menyatakan lan tarani, engkau nggak bakalan bisa melihatku. Maksudnya di dunia ini selama sendiri di dunia nggak bisa ente ngelihat saya gitu. Belum saatnya. Ya. Ya, walakin anzur ilal jabal, coba aku melihat gunung sebelahmu itu. Fa istaqarra makanahu, kalau gunung itu masih ada di tempatnya, fa saufa tarani, engkau akan mungkin melihatku. Ya gitu ya, janji Allah itu. Ya, lalu Allah menyatakan di surah Al-A'raf itu di ujung bawah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala cahaya Allah sampai ke gunung, ya hancur gunungnya, Pak.
Jadi cahaya itu langsung hancur gunungnya. Fakharra Musa sa'iqa. Ketika Nabi Musa lihat gunung sebelahnya hancur itu, pingsan dia, Pak. Jadi akhirnya nggak ngelihat apa-apa, pingsan duluan. Ya, pingsan duluan. Nah, itulah kemudian Allah katakan tentang kokohnya jiwa Rasulullah menerima Quran. Ya. Allah katakan sanulqi alaika qawlan thaqila. Wahai Rasulullah, tahajudlah, qiyamul laillah, karena Allah akan menurunkan ke hatimu itu ucapan berat. Ucapan yang kalau turun di gunung, la ra'aitahu khashian, gunung itu akan ketakutan, mutasadian min khasyatillah, hancur lebur karena takut sama Allah. Kalau seandainya dia turun di hatimu itu, lihat kayak gini tadi. Baru dikit yang turun itu hancur gunungnya. Tapi hati Rasulullah diprogres oleh Allah untuk mampu menerima ucapan berat ini. Makanya ketika beliau udah terima wahyu itu linglung, Pak. Ya aja lihat nih, Rasulullah lagi di onta, turun Jibril, ontaknya langsung menderum, nggak mampu membawa Rasulullah kalau lagi datang wahyu kayak gitu. Sampai Rasulullah keringetan di saat musim dingin, Pak, kalau lagi proses download itu. Iya. Kadang ngobrol begini tiba-tiba Rasulullah tuh diam. Ngobrol baru aja tadi kita ngobrol ini tiba-tiba kayak orang tidur. Itu Al-Kautsar begitu, Pak. Lagi. Baina mana dulu Sunin dan Nabi, ya. Kami sedang ngumpul-ngumpul sama Rasul. Itu via ifat kok tiba-tiba Rasulullah kayak habis gitu kayak siuman, lalu tersenyum. Ya. Ya, sahabat bilang, ya Rasulullah kok tersenyum? Oh, baru Jibril datang. Ya, dia membawa informasi tentang Al-Kautsar. Na'atina Al-Kautsar. Atadruna mal Kautsar? Tahu nggak kalian telaga Al-Kautsar itu? Oh, Allah wa Rasulullah. Ya, kata Rasulullah. Lalu dibaca, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami beri engkau nikmat yang begitu besar. Penyebabnya itu, Pak, gara-gara ketika meninggal anak beliau bernama Ibrahim, kan satu-satunya laki itu Ibrahim, Pak. Dan dikasih nama Nabiullah Ibrahim. Ini orang-orang Yahudi kayak Wa'il ibnu siapa itu yang musyrik semua, Pak. Dia bilang Muhammad terputus dari rahmat Allah karena nggak ada laki-laki anaknya yang melanjutkan misinya. Karena hanya Zunnurain, siapa itu, Ruqayyah, ya kan? Sama siapa lagi itu yang menikahi sama Utsman itu, ya. Berapa anaknya semuanya dari Khadijah itu perempuan semua, Pak. Fatimah. Satu-satunya potensi laki ini Ibrahim meninggal di umur 2 tahun. Gara-gara meninggal bertepatan dengan gerhana matahari itu. Sampai orang-orang bilang mitos di era itu ya bahwa gerhana ini gara-gara meninggalnya pembesar Ibrahim ini, anak Nabi gitu. Rasulullah langsung ngambil, ke bahasa kita yang ngambil mic di depan masjid ngomong, enggak. Itu gerhana itu ayatun min ayatir rahman, tanda-tanda kekuasaan Allah. La yang kasih mauti ahadin, dia tidak gerhana karena meninggalnya pembesar, kakak murni dibawa kendali Allah. Ya, itu meninggalnya Ibrahim anaknya itu. Lalu dituduh kayak begitu. Allah yang membalas, Pak. Turun innatin, enggak usah sedih. Ya Rasulullah. Ya. Inna a'tainakal kautsar, Allah telah mengaruniakan padamu nikmat yang begitu besar. Nah, makanya ulama berbeda pendapat tentang Al-Kautsar itu. Ada yang mengatakan kata sifat, semua nikmat masuk di situ. Ada yang mengatakan kata benda khusus untuk merujuk Al-Kautsar. Nah, ya, itu biasanya kita bahas kalau Idul Adha, Pak. Ya. Jawaban di akhirnya adalah inna syani'aka, orang yang menghinamu, huwal abtar, dialah yang terputus dari rahmat Allah karena dia kafir. Orang kafir nggak dapat rahmat Allah. Itu ya sama hiburan juga itu. Tasliyah namanya yang tadi. Iya. Jadi ya begitulah peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, menghubungkan antara dua kiblat, Ka'bah dengan Baitul Maqdis, tempatnya para nabi, terutama Bani Israel, ya, yang sampai akhir Nabi Isa itu di situ semua.
Ya, tadinya kepengen bahas itu, tapi saya nggak bawa tadi ininya. Ya, jadi Palestina itu terkenal dengan negeri yang diberkahi, Syam secara umum gitu. Ya, terutama Palestina karena ya, disitulah singgah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari wilayah Palestina, Irak sana. Jadi dari Irak saat setelah beliau dibakar itu ya gara-gara berdebat masalah apa itu dewa bintang itu yang disebutkan oleh Allah bahwa hadza rabbi, wah ini bintang ini Tuhanku. Pas pagi hilang tuh bintang. Yang nongol matahari. Waduh, tampil lagi tuh ngomong di depan masyarakat. Hadza rabbi, hadza akbar. Ini pantas jadi Tuhan, dia lebih besar. Tatkala maghrib hilang lagi tuh. Kata dia, la uhibbul afilin. Saya nggak senang Tuhan yang hilang. Saya maunya Tuhan yang nggak pernah hilang. Itu ahli tafsir nanti berbeda pendapat masalah itu. Ini hanya metode dakwah atau benar? Ya, versi saya, ya, Ibnu Katsir, Sayyid dalam Zilalil Quran menyatakan itu basa-basi doang itu. Lagi dia dakwahin para penyembah bintang itu. Iya. Lalu menyatakan ini bariun mimma ta'budun. Saya lepas tangan dari yang kalian sembah selain Allah. Ya, gara-gara begitu, ya merasa Tuhannya bangsa Irak ini dicela Pak, ya dibakar Pak, dibakar. 40 hari dibakar api, hari ke-40-nya keluar dia dengan santainya dari tumpuk, pulang ke rumah. Apaan? Ya, itulah ya nar wahai api kuni bardan, dinginlah, ya. Wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Jadi tuannya yang bilang, memang aku yang memberi engkau kemampuan membakar, tapi saat ini Allah nggak mau engkau berfungsi seperti itu. Karena membakarmu itu bukan karena dirimu, tapi karena izin Allah. Nah sekarang sebaliknya, uni bardan. Dalam kondisi api unggun Pak ya, Nabi Ibrahim kedinginan di bawah ono Pak. Karena disuruh oleh Allah, dinginkan. Wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Ya, api unggun keluar nih. Nah, baru peristiwa itu fa'amana lahu Lut. Ada keponakannya, anaknya saudaranya itu Lut namanya, beriman sama dia. Nah, sama istrinya, dari situlah jalan bareng Pak bertiga. Ya. Dari ya, Irak, lalu masuk ke Syam, Suriah, lalu masuk ke Palestina Pak. Ya, tinggallah di Palestina. Nah, disitulah nanti kemudian ya menikah sama Sarah, ya lama kemudian kagak hamil Pak, sampai suatu saat berangkat ke Mesir sama istrinya itu Sarah. Para petugas keamanan ngasih informasi intelijen ke pusat Mesir. Ini ada gadis cantik banget ini. Saya belum pernah lihat wanita segini cantiknya. Wah, sampai ke istana. Dipanggil Sarah sama Nabi Ibrahim menghadap ke kerajaan. Ya, dipanggil Sarah masuk. Ya, Nabi Ibrahim ditanya, ini apa? Saudaraku. Baru dia bilang, maksudnya wahai Sarah, yang beriman di dunia ini kita doang berdua. Jadi ente saudara saya seiman. Ya kan? Karena kapan dia bilang istri saya, si raja ini senang banget istri orang Pak, yang cantik-cantik. Jadi istri siapapun kalau dia lihat cantik, diambil sama dia Pak. Iya, makanya dia bilang saudara supaya jangan disentuh. Tapi kata Rasulullah, Nabi Ibrahim itu nggak bohong kecuali di 3 tempat. Ya, di Quran katakan ini sakim, ketika dia mendekat di hari raya itu masuk ke tempat penyembahan dewa itu, diajak, ayo dong bareng kita keluar kota, kita mau pesta di luar kota. Kata dia, ini sakim, saya sakit. Ya, jadi kayak sakit sekarang ini yang menular nih, COVID. Oh pergi mereka, nggak ada yang manggil Pak. Giliran pada pergi mereka berpesta pola di luar, dia diisin tuh Tuhannya oleh Ibrahim sang pemuda ini.
Ya, waduh, banyak banget nih Tuhan di sini. Ada Tuhan besar satu kan, patung besar. Lalu ngambil kampak, Pak, potong atau berhala kecil-kecil tuh, pak, pak. Habis dia nggak ada yang tahu, Pak. Ya, kerajaan dan seluruh strukturnya ada semua di luar kota kayak di puncak lah. Dihabisin. Ditanya, ayo barang ikut. Ini sakit, saya sakit. Ada PT aja yang pergi. Padahal itulah waktu yang dia cari selama ini supaya bisa ngabisin tuh berhala itu. Nah, itu gaya berbeda ya. Ya, kalau Rasulullah itu nggak nyentuh berhala dulu, walaupun sholat di Ka'bah dengan 360 berhala nggak disentuh. Kalau gayanya beliau ini beda, dihabisin. Lalu kampak itu digantungkan di berhala besar untuk berargumen nanti debat gitu di saatnya. Nah, datang mereka pejabat ini. Tuhan kita habis. Man fa'ala hadza bi alihatina, teriaklah pejabat itu. Siapa yang ngabisin Tuhan kita ini? Ya, Nabi Ibrahim pas didatangkan ke mahkamah, enteng aja dia bilang fa'alahu kabiruhum hadza, berbohong kedua kalinya. Ini yang matiin semua Tuhan kecil ini yang bosnya. Itu ada kampak di. Iya, ada kampak. Itu yang lain itu udah ketonjok duluan. Bisa ya. Tuhan nggak bisa mempertahankan diri gitu. Fas'aluhum, lah itu tanya dia aja, ingkanu yantiqun. Kalau mereka memang bisa bicara, namanya Tuhan itu harus ngomong loh. Dia harus berfirman. Pusing banget. Iya ya. Ini kita nggak rasio semua ini, mitos semua ternyata. Tapi namanya budaya harus dibela. Ya kan? Kata mereka, ya, fangsuru alihatakum. Bela Tuhanmu. Jadi bodoh itu kalau ada yang bilang Tuhan nggak perlu dibela, Pak. Ya, kayak si Benser sama si apa itu, Tuhan nggak perlu dibela. Semua sampai berhala aja ada pembelanya. Ya, apalagi Allah. Liman ansari ilallah itu, hawariyun itu. Ya. Nah, sebelum ditutup udah hasil keputusan hakim Nabi Ibrahim harus dibakar. Udah dibakar 40 hari api unggun. Setelahnya kelar, ya, pulang, lalu kemudian berhijrah dari Palestina, sang penyembah wilayah penyembah bintang, menuju ke Palestina. Ya, nanti di Palestina lagi, ya, kadang ke Mesir. Nah di Mesir itu kejadian itu, pas dideketin Sarah ini sama sang raja, langsung nggak bisa gerak, Pak, keikat. Ya, kata raja itu, doakan supaya saya normal. Saya nggak ngapa-ngapain kamu. Dilain lagi, Pak. Normal lagi. Mau lagi meluk. Pas mau meluk, stroke. Kenapa? Kena doanya Nabi Ibrahim di luar. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, selamatkan. Nah, kata dia, aduh, ente bawa setan ke sini. Mau disentuh malah kita nggak bawa jin ente. Nah, balikin ya perempuan ini. Nah, dikasihlah hadiah budak namanya Sarah. Nah, Sarah ini adalah anak raja yang jadi diperbudak gara-gara kerajaan bapaknya dihabisin sama. Nah, ya, lama-lama jadi istrinya nanti tuh pas dibawa ke sana. Lalu setelah punya anak Ismail disuruh pindahkan ke Makkah Mubarakan. Pindahkan satu ke negeri Makkah, satu di Palestina. Bolak-balik beliau itu Palestina Makkah, Palestina Makkah. Ya, cukup sampai di sini ya. Ya, itu sedikit sejarah tentang Isra Mi'raj, bagaimana dua kiblat ini disatukan, ya, bagaimana direksi para nabi ini datang ya dengan kitab sucinya yang luar biasa dan juga kenabiannya melampaui semua nabi yang lain. Ya, itu adalah nikmat dari Allah yang Allah perlihatkan ke kita. Ya, alhamdulillah kita bersyukur jadi Allah memilih kita menjadi umatnya dengan segala kesempurnaan agama dan kitab suci. Nah, dengan itu Rasulullah berharap nanti pengikutnya paling banyak di surga. Dan kita berharap kita salah satu ada di dalam, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.